1. Pengertian evaluasi. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Pendapat William Enden, istilah evaluasi punya arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai. Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan di mana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan. Nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik. 1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Tuntutan evaluasi berbeda dengan tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil di masa depan. Nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Fungsi evaluasi. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan informasi yang valid mengenai kinerja, kebijakan, program, dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dicapai dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran, dan target tertentu. B. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. C. Memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program, dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program, dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan yang bermanfaat untuk menggantikan kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain. Menurut pendapat di atas, fungsi evaluasi untuk memberi informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Memberikan kritikan kepada klarifikasi suatu nilai-nilai dari suatu tujuan dan target, kemudian membuat suatu metode kebijakan untuk mencapai kinerja sehingga program dan kegiatan yang dievaluasi memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan suatu kegiatan dalam organisasi atau instansi. 3. Pengertian kinerja. Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performa atau actual performance atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Naoto Bajo, bahwa kinerja tergantung pada kemampuan pembawaan, kemampuan yang dilakukan kekembangan, membentuk tujuan, performance, insentif materi maupun non-materi, lingkungan, dan evaluasi. Kinerja dipengaruhi oleh kualitas fisik individu, keterampilan dan kemampuan, pendidikan dan keserasian lingkungan termasuk insentif dan non-insentif dan teknologi. Definisi kinerja menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Perusahaan adalah kinerja karyawan. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja disebut juga performance evaluation atau performance appraisal. Appraisal berasal dari kata Latin apparati yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan imbalan, kompensasi, atau penghargaan.
Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasi kita dihargai orang lain. C. Manginson mengumpulkan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah penilaian prestasi kerja, suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawabnya. Berdasarkan pendapat di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Evaluasi harus dilakukan agar masalah yang dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik. 5. Fungsi evaluasi kinerja. Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan sebagai berikut. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerja ketika merekrut pegawai. Aparatur harus melaksanakan pekerjaan tugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan menulis standar kinerja. 2. Alat promosi dan demosi. Hampir semua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus dan komisi, kenaikan pangkat, atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar terburuk, instansi menggunakan hasil untuk sebagai dasar memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat, atau jabatan aparatur ternilai. 3. Alat motivasi ternilai yang kinerja ternilai yang memenuhi standar sangat baik atau superior. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk motivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk motivasi aparatur agar mengutarakan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja yang baik atau sedang. 4. Penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen by objektif. Evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun. 5. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini, penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab penurunannya kinerja ternilai dan mengupayakan meningkatkan kinerja di tahun 39 mendatang. Konseling dapat digunakan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambatan. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karir. Evaluasi kinerja mampu menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan karirnya. Secara singkat manajemen kinerja. Manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja, dimulai di Cina tahun 2000 sebelum Masehi, dilakukan dalam rangka merekrut pegawai aplikasi kerjaan yang akan melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sifat personalitas tertentu. Para calon pegawai kerja harus lebih dahulu dievaluasi melalui ujian pelayanan publik yang meliputi kemampuan berhitung, menulis, serta membaca huruf Cina dan kesenian. Pada tahun 1887 di Amerika Serikat telah dilakukan evaluasi kinerja secara formal oleh Federal Civil Service Commission dalam bentuk merit rating system untuk menilai mutu pegawai lembaga pemerintah federal. Pada tahun 1914, Frederick Winslow Taylor, pencetus Scientific Management, memperkenalkan evaluasi kinerja yang waktu itu belum begitu berkembang karena hanya beberapa perusahaan besar dan organisasi tentara yang melaksanakannya. Dan evaluasi kinerja pada waktu itu hanya fokus pada sifat pribadi dan personalitas karyawan dan kurang memperhatikan prestasi karyawan dalam mencapai tujuan atau perilaku kerja karyawan. Pada abad 19, Inggris sudah membentuk Royal Commission yang bertugas mengevaluasi layanan publik, akan tapi evaluasi hanya merupakan aktivitas administrasi, belum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mandiri. Pada tahun 1957, Douglas M. McTaylor, pencetus teori X dan teori Y, menerapkan teori Peter Drucker mengenai manajemen by objektif dalam evaluasi kinerja yang kemudian berubah konsepsi evaluasi kinerja.